Saya pernah berpikir bahwa hidup saya akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pria di Jakarta, bekerja keras, menikah dengan perempuan baik-baik, punya anak, dan menutupi rahasia yang menggerogoti hati sejak remaja. Tapi semuanya berubah pada hari itu ketika dia masuk ke kantor pajak tempat saya bekerja, membawa map laporan keuangan yang tebal, dan senyuman yang membuat dunia saya berhenti berputar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang akuntan pajak seperti Ardi bisa membuat saya, seorang pegawai negeri biasa bernama Rea, jatuh cinta sedalam ini, cinta yang terlarang, yang bisa menghancurkan segalanya. Nama saya Rea Pratama, lahir dan besar di Jakarta, di keluarga Muslim yang taat. Ayah saya pensiunan TNI, ibu guru ngaji di masjid dekat rumah. Sejak kecil, saya diajarkan bahwa pria harus kuat, harus menikah, harus punya keturunan. Tapi sejak saya tahu ada yang berbeda. Saya lebih suka memandang teman laki-laki di ruang ganti olahraga daripada perempuan di kelas sebelah. Saya takut. Saya berdoa setiap malam agar perasaan itu hilang. Saya pacaran dengan beberapa perempuan, bahkan hampir tunangan sekali, tapi selalu gagal karena hati saya tidak pernah benar-benar ada di sana. Saya lulus kuliah akuntansi, masuk CPNS di Direktorat Jenderal Pajak, dan ditempatkan di kantor wilayah Jakarta Selatan. Hidup saya monoton, bangun pagi, sholat subuh, naik kereta ke kantor, pulang malam, nonton bola sama teman-teman. Saya berusia 28 tahun saat itu, masih lajang, dan keluarga mulai mendesak untuk menikah. Rea, umurmu sudah kepala 3 sebentar lagi. Cari yang solehah, kata ibu setiap telepon. Hari itu adalah hari biasa di bulan Maret, musim hujan baru reda. Kantor ramai karena batas laporan tahunan. Saya duduk di meja pemeriksaan, memeriksa berkas wajib pajak. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah seorang pria tinggi, berkulit sawo matang, rambut hitam rapi, memakai kemeja putih lengan digulung dan celana chino. Dia membawa tas laptop dan map tebal. Permisi, Pak. Saya Ardi Wijaya, mau konsultasi badan untuk perusahaan saya. Saya angkat kepala, dan saat itu juga jantung saya berdegup kencang. Matanya coklat hangat, senyumnya ramah tapi ada sesuatu yang dalam, seperti menyimpan cerita. Silakan duduk, Mas Ardi, kata saya, suara saya agak gemetar. Kami mulai bicara soal pajak perusahaan kecilnya di bidang IT. Dia pengusaha muda, baru 20 genep tahun, sudah punya startup aplikasi di Bandung tapi sering ke Jakarta untuk meeting. Obrolan kami melenceng dari pajak. Dia cerita tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol, orang tuanya di Bandung yang konservatif, dan bagaimana dia suka trailing sendirian ke pantai-pantai di Bali untuk mencari inspirasi. Saya cerita tentang rutinitas kantor yang membosankan. Entah kenapa, rasanya nyaman sekali bicara dengannya. Sebelum dia pergi, dia bilang, Pak Rea, terima kasih ya. Besok saya balik lagi bawa data tambahan. Boleh minta nomor WA untuk konfirmasi. Saya ragu sebentar, tapi akhirnya kasih. Malam itu dia chat, terima kasih hari ini, Pak. Besok jam berapa kosong? Dari situ obrolan kami berlanjut. Awalnya soal pajak, lalu jadi curhat. Dia cerita tentang kegagalannya pacaran dengan perempuan, bagaimana dia merasa tidak pernah klik. Saya juga, tanpa sadar, mulai terbuka. Beberapa minggu kemudian kami janjian ketemu di luar kantor. Kopi di mall dekat. Dia bilang, Rea, boleh panggil Rea kan, aku senang ketemu kamu. Rasanya beda. Saya tersenyum, tapi hati bergetar. Saya tahu ini berbahaya. Di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu. Keluarga, masyarakat, agama, semua menentang. Tapi saya tidak bisa berhenti. Kami mulai sering ketemu. Jalan di Ancol malam-malam, makan sate di pinggir jalan, atau sekadar duduk di mobilnya ngobrol sampai larut. Dia pegang tangan saya pertama kali di bioskop gelap, nonton film romantis. Sensasinya seperti listrik. Saya takut, tapi bahagia.
Ardi, ini salah, kata saya suatu malam. Tapi aku tidak bisa bohong lagi sama hati aku, jawabnya. Hubungan kami berkembang pelan. Kami saling mendukung. Dia bantu saya paham bisnis, saya bantu dia urus pajak dengan diskon khusus. Ya, akun pajakku memang melakukan lebih dari sekadar mengurus pajak. Kami berciuman pertama kali di kamar hotel kecil di Bogor saat dia ajak weekend. Lembut, penuh rasa. Tidak ada yang kasar, hanya kehangatan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Keluarga saya mulai curiga karena saya sering pulang larut. Teman kantor mulai gosip. Dan yang terburuk, Ardi punya rahasia. Dia pernah punya pacar perempuan yang dipaksa orang tuanya, dan sekarang keluarganya mendesak nikah lagi. Saya ingat malam itu dengan jelas. Kami di apartemen kecil Ardi di Jakarta Selatan yang dia sewa untuk saat kesini. Hujan deras di luar, kami berbaring di sofa setelah makan malam sederhana yang saya masak, nasi goreng spesial ala Rea. Dia peluk saya dari belakang, dagunya di pundak saya. Rea, aku cinta kamu, bisiknya. Itu pertama kalinya dia bilang langsung. Saya balik badan, cium keningnya. Aku juga, Di. Tapi, kita harus hati-hati. Kami tahu risikonya. Di kantor, ada rekan yang mulai bisik-bisik karena melihat kami sering bersama. Di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pegawai negeri seperti saya, orientasi seperti ini bisa berakibat pemecatan atau setidaknya karir mandek. Ardi cerita tentang keluarganya di Bandung. Ayahnya pengusaha batik, ibu akti di majelis taklim. Mereka bangga Ardi sukses muda, tapi selalu bilang, kapan nikah? Cari yang dari keluarga baik. Ardi pernah dipaksa pacaran dengan anak teman ayahnya, namanya Rina. Mereka putus karena Ardi tidak bisa berpura-pura. Saya juga cerita tentang tekanan dari ibu. Minggu depan ada acara arisan, ibu mau kenalin sama anak tetangga. Cantik katanya, sudah sarjana hukum. Ardi tertawa, tapi matanya sedih. Kita sama-sama ya, A. Kami mulai merencanakan masa depan diam-diam. Ardi bilang mau pindah bisnis ke Jakarta beli apartemen lebih besar untuk kami berdua. Saya mimpi bisa hidup bebas seperti di luar negeri, tapi tahu itu sulit. Kami sering ke masjid bersama, sholat berjamaah, berdoa agar diberi kekuatan. Tapi konflik mulai muncul. Suatu hari, teman Ardi dari Bandung datang ke Jakarta, namanya Bayu, teman kuliah yang tahu rahasia Ardi. Bayu bilang, Di, lo yakin sama Rea? Ini berisiko banget. Kalau ketahuan, bisnis lo bisa hancur. Ardi marah, tapi malam itu dia curhat ke saya, aku takut kehilangan kamu, tapi juga takut kehilangan segalanya. Saya juga mulai gelisah. Di kantor, atasan saya panggil. Rea, ada wajib pajak yang sering ke meja kamu, Ardi Wijaya. Hati-hati ya, jangan ada gratifikasi. Saya panik, tapi pura-pura biasa. Puncaknya saat ibu telepon, Rea, pulang kampung minggu ini. Ada yang mau ibu kenalin. Saya tolak dengan alasan kerja. Ibu marah, kamu sudah 28 tahun. Jangan sampai jadi perjaka tua. Saya nangis sendirian di kamar kos. Ardi hibur saya. Kami pergi ke puncak weekend, sewa ila kecil. Di sana, di tengah kabut pagi, kami janji saling setia. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, kata Ardi. Kami pelukan lama, merasakan kehangatan satu sama lain di udara dingin. Tapi saat pulang, ada pesan dari nomor tak dikenal, oto kami berdua di mal, pegangan tangan. Hati-hati ya, Gai. Saya tunjukkan ke Ardi, kami panik. Siapa yang kirim? Oto itu membuat kami paranoid. Kami kurangi ketemu di tempat umum, lebih sering di apartemen Ardi. Tapi cinta kami justru semakin dalam. Ardi ajari saya coding dasar, saya ajari dia aturan pajak baru.
Kami seperti pasangan biasa, masak bareng, nonton drama Korea, tertawa bersama. Tapi tekanan semakin besar. Ayah Ardi telepon, Ardi akhir bulan pulang ke Bandung. Ada lamaran dari keluarga Pak Haji Rahman. Anaknya cantik, solehah. Ardi tolak halus, tapi ayahnya marah, jangan bandel. Bisnis kamu saya yang modal awal. Saya juga dapat tekanan serupa. Adik saya, Rina, telepon kak, ibu nangis terus. Katanya kamu keras kepala. Saya hampir menyerah, hampir bilang ya pada perjodohan. Suatu malam kami bertengkar pertama kali. Ardi bilang mungkin kita harus berhenti, A. Aku tidak mau kamu susah karena aku. Saya marah, kamu menyerah gitu saja. Aku sudah all in. Kami diam-diaman tapi akhirnya pelukan dan nangis bareng. Kemudian datang pengkhianatan yang tidak saya duga. Bayu, teman Ardi, datang lagi. Ternyata dia iri karena Ardi sukses dan diam-diam suka sama Ardi sejak kuliah. Bayu kirim foto itu dan ancam sebarkan kalau Ardi tidak tinggalkan saya. Ardi cerita semua. Kami putuskan konfrontasi. Ketemu Bayu di KAE, Ardi bilang tegas, Bay, persahabatan kita selesai kalau kamu terus begini. Bayu minta maaf, janji hapus foto. Tapi kepercayaan kami terganggu. Lalu konflik keluarga meledak. Ibu saya datang ke Jakarta tanpa bilang ke kosan saya. Untung saya sedang di kantor. Tapi ibu lihat chat di HP saya yang lupa kunci, chat mesra dengan Ardi. Ibu telepon histeris, Rea. Kamu apa-apaan ini? Astagfirullah. Saya pulang, ibu nangis di kamar. Kamu sakit ya, nak? Kita obati. Jangan bilang ayah dulu. Saya jelaskan bahwa ini bukan penyakit, ini saya apa adanya. Ibu marah, ini dosa besar. Kamu malu-maluin keluarga. Malam itu, saya pindah ke apartemen Ardi. Kami saling kekuatan. Hidup bersama Ardi terasa seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk. Kami bahagia di apartemen kecil itu, tapi di luar, dunia menekan. Kantor mulai investigasi karena ada laporan anonim tentang hubungan tidak wajar dengan wajib pajak. Atasan panggil saya, Rea, benar isu ini? Kalau iya, karir kamu tamat. Saya bohong, bilang Itnah. Tapi hati remuk. Ardi juga. Ayahnya hentikan bantuan bisnis, pulang dan nikah, atau saya tutup keran dana. Ardi berjuang sendirian, sering lembur sampai pagi. Kami mulai berpikir kabur ke luar negeri. Ardi punya rencana pindah ke Singapura, buka cabang bisnis. Kita mulai baru di sana, A. Bebas. Saya ragu tinggalkan keluarga, tapi cinta lebih kuat. Tapi pengkhianatan besar datang dari orang yang tidak kami duga, Rina, adik saya. Dia yang lihat chat, cerita ke ayah. Ayah datang ke Jakarta dengan paksa, jemput saya pulang. Kamu ikut ayah sekarang. Kita ruyah kamu. Saya tolak, ayah marah besar. Kamu bukan anak ayah lagi kalau begini. Pintu dibanting, hubungan putus. Ardi hibur saya, tapi dia juga dapat pukulan. Rina, mantan yang dipaksa, datang ke apartemen. Dia nangis, Ardi, aku hamil. Orang tua bilang ini anak kamu. Ardi shock, ternyata dulu saat dipaksa pacaran, ada malam mereka terbawa suasana. Ardi cerita ke saya dengan air mata. Aku tidak cinta dia, tapi kalau anakku, aku tanggung jawab. Saya hancur. Rasanya dikhianati meski tahu itu masa lalu. Kami bertengkar hebat. Saya bilang, pilih aku atau tanggung jawab itu. Ardi bilang, aku cinta kamu, tapi aku tidak bisa abaikan anak. Saya pergi, tinggalkan apartemen. Sendiri di hotel murah, nangis berhari-hari. Beberapa minggu saya hilang kontak. Saya sakit, demam tinggi, dirawat di rumah sakit. Ardi cari tahu dari teman kantor, datang kers. Dia duduk di samping tempat tidur, pegang tangan saya.
Makan aku salah. Ternyata kehamilan Rina Negati apak salah. Dia panik karena orang tua desak nikah. Saya nangis, peluk dia. Kami baikan tapi luka masih ada. Kami putuskan hadapi semuanya. Ardi bicara jujur ke orang tuanya, ayah, ibu, aku gay. Aku cinta Rea. Ayahnya marah, usir Ardi dari rumah keluarga. Tapi ibu diam-diam hubungi Ardi, nak, ibu tidak paham, tapi ibu cinta kamu apa adanya. Saya juga. Saya pulang ke rumah, bicara panjang dengan ibu. Bu, ini bukan pilihan. Ini aku. Aku tetap sholat, tetap baik, tapi cinta aku ke laki-laki. Ibu nangis lama, tapi akhirnya peluk saya. Ibu butuh waktu, nak. Tapi ibu tidak mau kehilangan anak. Ayah lebih keras, tapi perlahan luluh saat lihat saya tetap hormat, tetap bantu keluarga. Kantor. Investigasi selesai tanpa bukti, karir saya selamat. Ardi bisnisnya bangkit lagi dengan investor baru. Kami tetap bersama, lebih kuat. Tidak pamer, tapi tidak sembunyi total. Kami dukung komunitas diam-diam, bantu yang kesulitan. Tahun berganti, kami sudah 5 tahun bersama. Ardi sukses besar, perusahaan aluasi miliaran. Saya naik jabatan di kantor pajak. Kami beli rumah kecil di pinggiran Jakarta, tanam pohon mangga di halaman. Keluarga perlahan terima. Ibu sering datang, masak rendang untuk kami. Ayah Ardi akhirnya makan, bahkan bilang, yang penting kalian bahagia dan tetap ingat Tuhan. Kami tidak nikah resmi, tapi punya komitmen sendiri di pantai Bali, saksi hanya angin dan ombak. Kami pegang tangan janji abadi. Kadang ada diskriminasi, gosip, tapi kami hadapi bersama. Kami sadar, di Indonesia, perjuangan masih panjang. Tapi cerita kami bukti bahwa cinta bisa menang, asal sabar dan ikhlas. Saya pernah berpikir hidup saya akan berakhir tragis karena rahasia ini. Tapi Ardi datang, akun pajakku yang melakukan lebih dari sekadar mengurus pajak, mengubah segalanya. Dia ajari saya bahwa cinta sejati tidak salah alamat, meski jalannya berliku. Kini, setiap malam, kami sholat bersama, syukur atas rahmat yang diberi. Hidup tidak sempurna, tapi penuh makna. Dan saya bahagia, benar-benar bahagia. Akhirnya, kami temukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain, di tengah masyarakat yang perlahan berubah. Cinta kami, meski mengejutkan banyak orang, adalah cerita tentang penerimaan, pengampunan, dan kemanusiaan.